bagi kita di dalam Tuhan. Amin. Yes. Ku berdiam, amin, dekat di hatimu. Di sana ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau bernyanyi, ku bawamu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Lebih lagi katakan, hidupku. Dengan iman kita katakan, amin. Hanya bagimu Tuhan kami serahkan hidup kami. Yes, akan terbaik kamu. Haleluya. Dan nafasku, yes, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat
kasih Tuhan, kami mau terus Tuhan berada di hadirat-Mu. Karena kami tahu Yesus, Engkaulah sumber segalanya ya Bapa. Tangan kuat-Mu Tuhan yang selalu menjaga, menggenggam ke tangan kami ya Bapa. Ketika kami berada di lembah, dimanapun kami Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami percaya kepadamu Yesus, sepenuh hati kami ya Bapa. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Aku sendiri, Amin. tiada seorang pun yang memperhatikanku Amin. seperti Kau Tuhan. Berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Amin. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Amin. Amin Tuhan Yesus. Kita katakan bersama. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai Akhir hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan. saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, Amin. selalu menuntun. Terima kasih Tuhan. Ku tak Haleluya mau Yesus. jalan Oh haleluya. sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang
Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadir-Mu pagi ini Tuhan. Di hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada kesukaan, ada damai Yesus penuh dan setia kami. Terima kasih kiranya pujian pengagungan kami semua menyukakan hati Tuhan, bagaikan dupan yang harum saatnya kami dengar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dan berkata-katalah sebab kami mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Mari tarik nafas dalam-dalam. Lepas. Masih hidup? Bersuka cita. Saudara-saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini, bahkan ada di rumah Tuhan, saudara-saudara, mari sifatkan ini sebagai sukacita besar kita. Amin. Jadi lebih dari sekedar diberkati, ditolong dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan seperti yang Tuhan kehendak. Saudara, ini kemenangan dan ini sukacita bisa menuruti firman Tuhan. Dan saya sedang berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5, ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5, saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Saudara-saudara, Yesus menggambarkan hubungan kita dengannya. Saudara-saudara, seperti ranting, kita rantingnya, kita carang-carangnya, kita cabang-cabangnya. Saudara-saudara, dengan dia sebagai pokok anggur. Dan dia berkata, Bapak Ibu Saudara, kalau saja aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, seperti ranting melekat. Saudara-saudara, melekat erat menjadi satu. Alkitab berkata, saudara dan saya akan menghasilkan buah yang banyak. Bisa berkata amin. Jadi saya percaya pagi ini kita semua sedang terhubung. Itulah judul khotbah pagi ini. Semua kita sedang terhubung dengan Yesus seperti ranting dan pokok anggur yang melekat erat menjadi satu, terhubung dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau saja Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti kebenaran ini, kita akan menunjukkan sebagai jemaat, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh matang, sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan. Sebab terhubung menjadi satu. Dan mari kita melihat bahwa apakah arti terhubung dengan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, dia tidak terpisahkan. Dia menjadi satu dengan Tuhan. Katakan tidak terpisahkan dengan Yesus. 1, 2, 3. Tidak terpisahkan dengan Yesus. Seperti ranting tadi. Bukan sekedar menempel ya. Bukan. Sebab menempel bisa saja jatuh. Tapi ini benar-benar menjadi satu. Tidak terpisahkan. Tidak terceraikan. Nah Bapak Ibu Saudara. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya tak terpisahkan seperti ranting yang melekat erat dengan Yesus. Kita dengar komentar dari pujian tadi saudara-saudara, bahwa dia sumber segalanya, dia
Allah kita, dia Tuhan kita, dia penguasa tunggal dan lain sebagainya. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar melekat, bukan sekedar menempel, maka sari-sari makanan yang ada pada pokok itu, bahkan saya berkata, segala sesuatu dari alfa sampai apa? Omega di dalam Yesus itu, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai ranting-rantingnya, pasti akan mengalaminya. Dan saya percaya kalau pohon itu sehat, dan Allah kita ini sehat luar biasa, maka ranting-rantingnya, maka jemaat GPDI Jajak yang terhubung dengan dia, pasti jadi anak-anak Tuhan yang sehat, katakan amin. Ya saudara-saudara, sebab sari-sari makanan pada pokok itu, pada Yesus itu, apa yang ada padanya, menjadi bagian kita. Aliran-aliran ilahi seperti kita nyanyi tadi, ada kuasa, ada kasih Tuhan, ada kemurahan Tuhan, saudara-saudara, yang mengalir dalam hidup kita. Karena itu sama sekali tidak direkomendasikan Bapak Ibu Saudara dan saya menjauh, lepas, bahkan nempel saja dengan Tuhan. Tapi melekatlah kepadanya. Saudara-saudara, maka akan mengalir dalam kita juga. Saudara-saudara, perhatikanlah pada saat ranting melekat pada pokoknya. Maka ayat itu tadi berkata, jika engkau di dalam aku di dalam engkau, terhubung, sungguh terhubung. Maka ayat itu berkata, engkau akan berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara akan terbiasa dengan kodrat ilahinya. Kodrat ilahi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai ranting apa? Ya pasti sungguh kodrat ilahinya akan berbuah. Akan berbuah. Sebab sekali lagi, jika engkau ada dalamku dan aku di dalam engkau terhubung, engkau akan berbuah banyak. Berbuah banyak adalah sesuatu yang sebenarnya bukan yang mengagumkan sekali. Hebat ya jemaat itu. Wow, dia penopang pekerjaan Tuhan, dia macam-macam. Sebenarnya enggak juga. Itu menjadi seperti yang biasa. Saudara-saudara, kenapa? Sebab dia akan terbiasa dengan kodrat ilahinya. Mau tidak mau, orang bilang apa ya? Saudara-saudara, ya sudah seharusnya kalau melekat, terhubung, ya berbuah. Justru aneh. Orang akan berkata 50 tahun dia ke gereja. Biasa ya. 40 tahun ke gereja. Gak ada perubahan. Ya, kayak gitu aja. 30 tahun ya, jadi penonton. Justru itu yang mengherankan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar menganggap bahwa Yesus juru selamat, pencipta langit dan bumi, dan kita bukan hanya ingin dekat dengan dia, saudara-saudara, dalam artian cuma menempel. Lagu-lagu tadi bicara tentang intim yang melekat, yang terhubung. Tidak bisa tidak. Kita pasti keluarkan buah, bahkan buah yang banyak. Bukan buah yang busuk, bukan buah yang beracun, bukan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bahkan gak ngerti ini, tapi kita mau terhubung dengan dia, hasilnya pasti memuliakan Tuhan. Itu pasti. Anggap saja kita gak ngerti ini, tapi kalau Bapak Ibu Saudara sungguh terhubung dengan dia, oh saudara-saudara, nama Tuhan dimuliakan. Bisa berkata amin. Kenapa? Sebenarnya keluar ya pasti buah yang baik. Sebab terhubungnya dengan Allah, dengan Yesus yang baik. Itulah yang kita belajar dari ranting yang melekat erat dengan cabang, dengan pokoknya Yesus. Saudara dan saya, bukan gak enak ya kalau gak buah, bukan. Waduh, aku gak buah ya. Bukan perasaan tidak enak gak keluarkan buah, bukan. Tetapi saudara-saudara, ini sudah
kodratnya, kodrat ilahinya di mana tanpa dipaksa, tanpa merasa tersaingi dengan yang lain, tanpa merasa sungkan sama gembala, tanpa sungkan sama ketua-ketua wadah. Tapi ya memang natural, saudara-saudara, alami, kodratnya keluarkan buah. Pertanyaannya, benarkah kita sudah terhubung dengan Tuhan? Benarkah Yesus di dalam aku dan aku di dalam Dia? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab dan segera diselesaikan. Bapak, Ibu, Saudara, tadi saya berkata bahkan gak ngerti keluarkan buah. Saya percaya saudara-saudara ini kan cuma gaya bahasa personifikasi di mana sebagai carang dia diorangkan harus lalu ngerti buah. Sebenarnya gak juga saudara-saudara. Gak ngerti kalau carang ini keluarkan buah, tapi sudah otomatis. Saudara-saudara, dia melekat, ya dia buah. Begitulah. Saudara-saudara, sudah kodratnya keluarkan buah. Keluarkan buah. Dan di tempat di mana dia tertanam. Tidak bisa tidak. Itulah sebabnya, mari terus terhubung. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Maka ada buah, bicara buah sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang menyenangkan. Orang yang menanamnya dalam hal ini pribadi Allah itu, Yesus itu. Saudara-saudara, kemana saja, di mana saja orang Kristen yang benar-benar terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang akan melihat ada sesuatu yang bisa dinikmati. Ada sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, bahkan kita nggak ngerti harus bagaimana saudara-saudara keluarkan buah. Bukan itu pengertian dari carang, bukan. Tapi itu kodratnya. Kodratnya. Dan saya berharap kita semua benar-benar terhubung dengan Yesus. Amin. Bukan cuma supaya dapat sari-sari makanan berkat saja. Tapi saudara-saudara, carang itu keluarkan buah. Jika tidak berbuah, diapain? Iya, tapi maksud saya kalau tidak berbuah, menurut Yohanes 15 boleh ditampilkan ayat 1 dan 2. Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Ayat itu berkata begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapain? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, saya bicara bagian akhir dulu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah berbuah, saudara-saudara, terima kasih Tuhan. Bukan saya sedang berterima kasih Tuhan untuk saudara, tapi saya sendiri, kita sendiri berkata terima kasih Tuhan. Berarti saya jadi Kristen yang sehat. Tuhan beri saya kemampuan untuk berbuah. Tapi saudara-saudara, Tuhan gak cukup lihat senang dengan berbuah. Dia mau bersihkan saudara-saudara. Kenapa? Karena dia ingin kita berbuah lebat. Tolong mengerti. Berbuah lebat bukan kesukaan pendeta semata saja. Tapi berbuah lebat saudara bisa dinikmati menjadi berkat menyenangkan hati Allah Bapa pengusahanya. Saudara-saudara, menyenangkan hati Yesus, sumber semuanya, memberi kita hidup, memberi kita semua. Tapi sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan hati Tuhan itu adalah hati yang kepengen kita berbuah, bahkan berbuah lebat. Sampai-sampai lihat, wah ini harus dibersihkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang dibersihkan lewat firman Tuhan, lewat pengalaman. Nah supaya berbuah lebat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya
ada dalam rencana, dalam penglihatan, dalam perhatian, akan dalam rencananya Allah. Amin. Bukan cuma yang begitu-begitu saja diberkati, berarti Tuhan perhatikan, Tuhan peduli, berarti Tuhan tolong. Iya benar, tapi waktu Bapak Ibu Saudara dibersihkan dengan maksud supaya berbuah, Dia sedang perhatikan kita. Kristen dewasa berkata amin. Ya, saudara-saudara, dipotong. Alkitab berkata yang tidak berbuah dipotong. Kata dipotong berarti kan jadi putus, terjatuh, dan hilang. Saya mau bilang, Yesus atau pengusaha Allah kita itu bukan Allah yang kejam. Enggak. Kalau lihat ayat 2 ini saudara-saudara, panjang, sabar, penuh kemurahannya Tuhan itu luar biasa. Ayat itu berkata, kalau setiap ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Kata asli untuk tidak dipotongnya itu diangkatnya, digotongnya, ditopangnya. Barangkali enggak kena sinar matahari kali, topang tinggi, diangkat, saudara-saudara, bukan dipotong, bukan. Potong, kering, mati, binasa. Oh, saudara-saudara, penuh kemurahan, diangkat. Kata aslinya memakai kata airo, itu seperti Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah, Yesus namanya, yang mengangkut, kata mengangkut itu airo, sama. Yang menggotong, yang memikul, yang menopang. Jadi saya berdiri di depan jemaat yang sedang ditopang oleh Tuhan. Amin. Tujuannya adalah supaya berbuah. Jadi berbuah adalah tujuan Tuhan. Bahkan kodrat ilahi untuk setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kata itu berkata, jika tidak berbuah. Terjemahan lain berkata not less. Tidak jadi berbuah. Tidak jadi berbuah karena mungkin ada gangguan. Ya, karena cuaca dan lain sebagainya. Atau kurang matahari. Sinar matahari maksud saya. Jadi ditopang. Saudara-saudara, karena dia nggak mau. Saudara dan saya cuma terima sari-sari makanan dari pokok anggur yang benar, dari sumber yang gak pernah kering dari Tuhan. Terima. Tapi hidup kita gak pernah berbuah. Kita jadi batu sandungan. Tidak ada jiwa-jiwa yang Bapak Ibu Saudara dan saya persembahkan kepada Tuhan. Itu kan buah. Tidak ada pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita berbuah. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya berbuah, ada ayat luar biasa dalam Ibrani 6 ayat 7 dan 8. Saudara dan saya seperti tanah yang menghasilkan tanaman atau pohon-pohon yang kena hujan, kena pupuk, terus keluarkan buah. Bapak Ibu Saudara dan saya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi ayat 8, sudah terima semua ini tanah. Saudara-saudara terima air hujan, terima pupuk, terima semua. Tetapi enggak keluarkan tanaman yang berguna. Ayat itu berkata, sedang mendekati kutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya yang benar-benar Yesus ada dalam kita, kita ada dalam Yesus, terhubung, tidak bisa tidak. Saudara mungkin tidak sepaham dengan ajaran-ajaran dari dari gembala bahkan saudara mungkin punya perasaan-perasaan yang enggak pas dengan saya atau dengan kalau ada yang dari luar kota Surabaya sedang dengan gembala saudara. Bukan berarti saudara lalu tidak berbuah. Aneh ini, tapi saya berharap saudara mesti mengerti, nggak ada gembala yang nggak cinta sama domba.
Walaupun kadang karena kebenaran, gembala merasa orang itu kok jadi musuh karena aku ngatakan yang benar. Tapi saudara-saudara, mari kita mengerti bahwa melekat dengan Yesus, terhubung dengan Dia, tidak bisa tidak berbuah. Pasti berbuah. Dan mari kita melihat arti yang kedua. Apakah arti terhubung? Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia. Tidak setengah-setengah dengan Tuhan Yesus. Tidak setengah. Tidak setengah-setengah dengan Yesus. Kan ayat itu berkata bahwa siapa di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ayat itu tidak berkata siapa di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Atau siapa yang aku ada di dalamnya, dia buah, enggak. Siapa di dalam aku dan aku di dalam Dia. Dua ini. Bisa ditampilkan slide itu, saudara-saudara. Jadi tidak setengah-setengah. Nanti kita akan melihat, saudara-saudara, bahwa kekristenan di akhir zaman ini lebih ke setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Saya mungkin salah menampilkannya. Saya lupa, iya. Setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Kolose 1 ayat 27 berkata bahwa Paulus mau sampaikan rahasia yang berabad-abad. Dari turunan kepada keturunan. Betapa kaya dan mulianya rahasia ini. Rahasia apakah itu? Kristus in you. Christ, saudara-saudara, di dalam kita. Yesus di dalam kita. Ini rahasia dari abad ke abad. Kok Isaya, Allah yang segalanya, saudara-saudara. Berulang kali saya berkata, dari ribuan triliun jutaan, wah sudah nggak bisa disebut jumlah bintang di angkasa itu, menunjukkan betapa luasnya alam semesta. Tapi Allah yang maha besar itu, saudara-saudara, ada di dalam kita. Ini sesuatu yang sulit diterima. Bahkan kita boleh memanggilnya Dia Bapa. Dan Dia berkata di Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu yang telah menerima Kristus, rahasia yang kaya, mulia, yang besar, maha besar, segala bisa di dalam kamu. Hiduplah tetap di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, mari kita mengerti bahwa Yesus di dalam kita. Dan Paulus berkata, kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini namanya sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan separuh-separuh. Bukan cuma, oh Yesus ada dalamku. Atau sebaliknya, aku di dalam Tuhan. Oh bukan itu. Aku di dalam Tuhan, bukan. Saudara-saudara, enggak setengah-setengah. Bukan kita di dalam Yesus saja, tapi Yesus dalam kita. Dan nanti kita akan melihat, apakah adanya setengah-setengah? Ada. Merasa di dalam Yesus. Atau sekelompok lain berkata, aku di dalam Yesus. Lain lagi berkata, Yesus ada dalamku. Tapi yang dua arah, enggak. Nah itu tidak bisa disebut terhubung. Saudara-saudara, kita mesti full heart dengan Tuhan. Kita mesti sepenuh hati, enggak setengah-setengah. Saya percaya untuk mendapatkan ikan yang banyak itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang apa? Yang apa? Untuk dapat ikan besar banyak, bertolaklah ke tempat yang dalam. Lah kalau di pinggir pantai setengah basah, setengah kering, kadang basah, kadang kering, setengah-setengah. Tapi harap yang besar nggak bisa. Saudara-saudara, mesti ke tempat yang dalam. Kalau jadi Kristen,
kita ini setengah-setengah. Saya mau bilang, waspada loh ya. Bisa jatuh. Saya berkata yang setengah-setengah, yang full sungguh-sungguh itu adalah orang-orang yang berkhotbah, pendeta-pendeta. Enggak juga. Khotbah seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Belum tentu. Nah, itulah sebabnya kita mendengar banyak kejatuhan pendeta. Saya tidak membatasi itu. Bahkan anak Tuhan sudah masih enggak khotbah, masih mungkin enggak pelayanan, tapi selalu terhubung. Dia keluarkan buah di kapasitas yang Tuhan beri lewat doa pribadi untuk pekerjaan Tuhan dan lain. Selalu terhubung. Yang saya maksud itu, dia terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus di dalam dia di dalam dia. Tapi kalau tidak waspada, bisa jatuh. Itu cerita anak sekolah minggu, saudara-saudara. Ada seorang muda duduk dengar khotbah Paulus di jendela. Setengah dengar siapa? Paulus, setengah dengar dunia. Setengah dengar firman Tuhan, setengah dengar yang lain. Ceplok. Jatuh. Dan kita tidak mau. Kita mau tidak setengah-setengah. Ya, kalau kita terhubung, pasti saudara dan saya antusias ikut Tuhan. Semangat dalam pelayanan. Saudara-saudara, nah, jangan sampai kita ini setengah-setengah. Kita merasa di dalam Tuhan. Dan saya berkata, inilah keadaan kekristenan di akhir zaman. Dan Tuhan lindungi kita beda. Mereka yang merasa di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak di dalam kita. Banyak ayatnya. Yesaya 29 ayat 13 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya. Tetapi hatinya jauh. Itu kan berarti dia merasa di dalam Tuhan. Tapi Tuhan gak ada dalam dia. Dan lebih bahaya sekali saudara-saudara, Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 21, banyak orang pada hari-hari terakhir berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku pernah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku dulu pernah bernubuat demi namamu? Bukankah aku dulu pernah? Tapi sekarang tidak. Dia merasa ada dalam Tuhan. Dia merasa ada di dalam Tuhan. Dia merasa Kristen. Tapi Yesus tidak ada di dalam dia. Nah, ini bukan terhubung Bapak Ibu Saudara. Bukan. Kalau terhubung gak mungkin gini. Sehingga dia berkata, Yesus berkata, aku tidak kenal engkau enyala. Kata tidak kenal epiginosko berarti pengenalan yang dalam seperti suami dan istri. Kenal baik, saudara-saudara. Melekat erat. Kan berarti banyak orang Kristen hanya merasa di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak di dalam dia. Nah, itulah yang kita mau waspadai hari-hari terakhir jelang Tuhan makin mendekat. Biar kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan dan menjaga keadaan di mana Yesus tetap di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Sekarang melihat yang akan terjadi jika kita terhubung dengan Tuhan. Tadi dikatakan dia akan berbuah banyak, berbuah lebat. Saya berharap kerajinan Bapak Ibu Saudara beribadah seperti pagi ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sedang terhubung baik dan benar dengan Yesus. Amin. Itu berarti biarlah ibadah pagi ini bukan cuma nyukakan hati dan daging kita karena musiknya, WL-nya sesuai dengan selera kita. Tapi ibadah Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar bisa dinikmati oleh Tuhan. Bukankah tujuan ibadah kita menyukakan hati Tuhan? Bukan cuma menyukakan telinga dan hati kita, bukan.
Bukan, ibadah itu untuk Tuhan. Dan itulah arti terhubung. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku apa? Dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah, jelas sekali, saudara-saudara, jelas sekali. Ini bukan syarat dari pendeta, keinginan maunya pendeta semata-mata, bukan Tuhan. Pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya berbuah banyak, bukan berbuah saja, berbuah banyak. Berbuah banyak itu ya banyak. Juga berjenis-jenis lah. Saudara-saudara, dalam pelayanan, dalam apa, pokoknya kita mengeluarkan. Ada yang keluar, ada yang nampak. Orang lain melihat, terlebih Tuhan melihat dan disukakan. Bahwa jiwa hasilkan buah Roh Kudus, melayan, itu berbuah banyak. Kalau tidak terhubung dengan Tuhan, Alkitab berkata, Yesus ini berkata, kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa itu bukan berarti nggak bisa kerja, nggak bisa kaya, nggak bisa sugih, nggak bisa macam-macam. Oh bukan, nanti kita kan nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Artinya kita bisa binasa. Bisa binasa. Coba sudah ditebus oleh korban Yesus di kayu salib. Kepikirnya sekali selamat tetap selamat. Hidup semaunya sendiri. Tidak keluarkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kita bisa binasa. Isa, Masih sudah dibaptis air. Masih sudah penuh Roh Kudus, bahasa lidah. Tapi pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya jatuh. Berhenti berbuah. Jadi batu sandungan. Tidak memuaskan Tuhan, nyakiti dia. Bisa binasa. Artinya kita nggak bisa apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, itu apa artinya? Ya saudara dan saya akan distempel tidak memuliakan Bapa. Dan saudara, kalau Tuhan sendiri stempel kita, nggak bisa buat apa-apa yang memuliakan Tuhan, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita mau ngomong, oh Tuhan saya, nggak bisa ngomong, nggak bisa buat apa-apa. Itulah sebabnya, jadilah Kristen yang sejati, yang seperti Tuhan katakan. Gak bisa. Kalau Tuhan sudah stempel, jemaat, pendeta nggak memuliakan Bapa. Kita mau, loh, ya apa sih Tuhan ini? Gak bisa. Ya memang gak ada buah yang bisa dinikmati dan memuliakan Tuhan. Aduh, ngerti ini. Kita jadi Kristen sungguh-sungguh, saudara. Kita nggak asal bunyi suara kita, ngomong kita. Kita nggak juga mau, tapi juga nggak pernah dipusingkan dengan persoalan, dengan tantangan, dengan cibiran orang. Hidup ini numpang, terserah Tuhan. Pasti punya maksud. Kalau Tuhan izinkan yang kayak gini, kita maju terus dalam Tuhan. Amin. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti kalau Tuhan sudah stempel kita, kamu bukan muridku. Mau apa, saudara-saudara? Gak bisa apa-apa. Loh, kenapa Tuhan? Barangkali kita sekarang mulai bisa bertanya. Kenapa Tuhan saya gak bisa disebut muridku? Ya kalau murid, keluarkan buah. Buah yang banyak. Kayak gitu. Apakah saudara dan saya sudah mengeluarkan buah? Bukti dari apa yang kita suka nyanyikan. Saudara-saudara, terhubung dengan Dia. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Biar Tuhan berkata, murid ini, dia berbuah banyak. Sekalipun Tuhan izinkan pikul salib, menyangkal diri, dia tetap keluarkan buah.
Kayak sampah-sampah dipakai untuk kompos. Daun yang berguguran, saya melihat para petani juga ditaruh situ. Ada kotoran sapi, ada kotoran, oh ini jadi pupuk malah. Malah nyubur. No. Pokoknya saya mau berbuah. Berbuah banyak. Ada apa saja yang Tuhan izinkan terjadi. Kita nggak bisa ngelawan. Saya pengen ngurung pemikiran kita. Apapun yang terjadi. Bahkan Tuhan belum jawab kita. Walaupun dia janji jawab doa kita. Walaupun Tuhan janji tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kita belum saja keluar dari masalah. Nggak perlu komplain. Dan bahkan saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu dibahas dengan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Dia ngerti kok kalau kita lagi berat, lagi susah. Ya wis diem aja. Yang namanya orang numpang lu saudara-saudara. Dia kan pemilik semuanya. Suka-suka. Pasti ada maksudnya Tuhan. Pasti. Saya kepengin kita dewasa supaya nggak berkutat kepada persoalan-persoalan hidupnya membuat kita nggak bisa maju dan menjadi seperti yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Walau saya ngerti ini berat hadapi keadaan, tapi Tuhan akan menolong. Janganlah terus mengeluh, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Sudah jangan. Sudah, ayo pikirkan bagaimana saya juga harus berbuah banyak. Itu kebenaran. Bagaimana supaya kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau sebelum kita tinggalkan dunia ini. Sudah, mari kita mau mengerti maunya Tuhan. Kadang saya bertanya-tanya, ada apa ya dengan gereja akhir zaman? Dengan kekristenan di akhir zaman. Waktu pencobaan datang selalu tunjuk jari Tuhan. Woi Tuhan, kenapa ini? Ada apa saudara-saudara dengan apa dia salah? Enggak ada dia enggak bisa salah. Bahkan dia punya maksud yang sempurna karena endingnya supaya kita selamat. Dan bisa saja itu karena salah saya dan salah kita. Ada apa ya dengan gereja di akhir zaman ini salahkan Tuhan ini sepertinya suruh ngalah terus sama kita. Sebenarnya Tuhan suruh ibadah sama kita. Nurut ya Tuhan. Kita jadikan Tuhan bolak-balik. Saya bilang kayak Deus Ex Machina di pelajaran bahasa Indonesia waktu SMA saya masih ingat. Mesin penolong. Waktu mesinnya anggap enggak berfungsi, kita suruh. Ada apa dengan gereja akhir zaman? Seperti Tuhan mesti ibadah sama kita. Bukankah kita yang harus beribadah kepada? Karena itu di mana-mana kalau sampai ada jemaat berani sama pendeta, Tuhan saja suruh ngatur. Saya bisa mengerti ini. Dan mesti bertobat, saya juga kita semua. Keras ya, tapi ini yang benar. Kadang untuk cantik mesti sakit saudara-saudara. Harus kita mengerti apa mau Tuhan. Apakah aku harus menjadi musuhmu karena saya beritakan yang benar? Kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya enggak lah. Jadi mari kita mau seperti yang Tuhan mau. Bukankah kita beribadah karena ingin menyenangkan hati Tuhan? Bisa berkata amin. Ayo Tuhan. Jadi jemaat yang kuat. Yang sehat. Nah itulah yang kita belajar. Saudara-saudara, mari kita melihat yang akan terjadi jika kita terhubung dengan Tuhan Yesus. Menjadi gereja yang elok di mata Tuhan. Ini seperti jemaat di Laodikia. Saya kepingin kita membaca ayat ini, menyimaknya, saya membaca demikian.
Wahyu 3 ayat 14 sampai 20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, hanya besar, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, jemaat di Laodikia adalah satu jemaat dari 7 jemaat di Asia Kecil. Dia jemaat yang ke-7, dan saudara-saudara, menurut banyak tafsiran, dan saya mempercaya ini sebagai jemaat terakhir, ada Smyrna, ada Efesus, maksud saya ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, dan lain sebagainya. Maka jemaat Laodikia jemaat ke-7. 7 bicara akhir zaman. Saudara-saudara, dan lihatlah, jemaat ini adalah jemaat yang kaya sekali. Mengapa saudara-saudara? Waduh, kota ini, kota Laodikia adalah kota perbankan. Jadi arus keuangan ini deras di sana. Ini kota industri, kota bisnis, kota yang kaya lah. Sampai satu saat di tahun 60 Masehi ditimpa gempa bumi yang hebat, memporak-porandakan semua. Dan saya percaya ini sebagai peringatan Tuhan untuk orang-orang di Laodikia habis. Tapi saudara-saudara, bantuan hendak dikirim oleh Kaisar Romawi. Mereka berkata apa? Terima kasih, tidak perlu. Kami bisa bangun kota kami sendiri. Dan benar saudara-saudara, kota ini maju sekali. Kota perbankan, ya, kota industri, karena banyak tumbuh pabrik-pabrik farmasi, obat-obatan, salep dan lain sebagainya, skin care, apa sudah yang bikin cantik itu loh. Ya itu sudah ada di sana. Saya percaya mereka punya penduduk yang cowok ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik, saudara, skin carean semua, saudara, kira-kira begitu. Jadi cantik, ganteng, dan sehat, saudara-saudara. Mau sakit sedikit obat sedikit. Sebab pabrik obat, tapi juga pabrik pakaian dari wool. Barangkali kalau sudah ada ajang-ajang kontes wanita, putri dunia dan lain sebagainya, Miss Universe, dan dari sana pasti menang. Ini modis sekali, sebab di sana tumbuh banyak pabrik garment, saudara-saudara, pakaian, fashion, dan lain sebagainya. Hebat ini kota, dan mereka adalah jemaat yang kaya. Jemaat di akhir zaman, dengar firman Tuhan. Jemaat di akhir zaman seperti jemaat Laodikia, jemaat yang diberkati Tuhan secara materi. Bisa berkata amin? Itu firman. Sungguh jemaat kaya. Itu karena itu saudara-saudara, ayo kerja, jangan malas. Ayo bikin Tuhan tolong beri inovasi, terobosan baru. Sebab Tuhan janji ini.
Dalam Yesaya pasal 60, saudara-saudara, kekayaan seberang laut akan berpindah kepada gereja. Ini nubuat yang pasti akan terjadi secara materi. Jemaat di akhir zaman adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh ini janji Tuhan. Sudah bisa baca di Mazmur 60 ayat 1 sampai berapa itu 11. Kaya raya. Tapi pasti kaya. Itu janji Tuhan. Benar. Ini bukan teologi kemakmuran, tapi itu janji Tuhan di akhir zaman. Jemaat adalah jemaat yang kaya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sudah, bahaya ini apa? Jangan sampai kekayaan membuat Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan secara mati membuat kita dengan Tuhan gak terhubung lagi. Jangan kayak jemaat Laodikia gak terhubung. Mengapa saya berkata tidak terhubung? Sebab mereka ada di dalam Yesus ayat 16. Dengan Yesus berkata, aku akan muntahkan, maaf bicara. Berarti jemaat di dalam Yesus, dia merasa ada dalam Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang lain juga selalu merasa ada di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu keadaanmu, membela namaku di dalam Yesus. Tetapi ayat 20, Yesus apa? Ketuk pintu. Holman Hantul menggambar ini ditanya, seperti saudara pendeta muda Jerry berkata, ditanya, loh ada yang kurang, apa nih yang kurang? Itu kok nggak ada slotnya? Oh iya, terserah yang di dalam katanya. Bagus juga ya. Saudara-saudara, lihat, tak muntahkan berarti kita merasa ada di dalam Tuhan. Tapi dengan berkata, lihat aku di muka pintu, dia tidak di dalam, setengah. Saya tidak tahu apakah kita benar-benar di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebab kalau ini benar, pasti berbuah banyak. Pasti saudara sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak bisa tidak. Yesus sendiri berkata, firmanku yang akan menjadi hakimnya. Kalau tidak berbuah banyak, saudara-saudara, berarti semua sekedar nyanyian saja. Kita cuma merasa di dalam Tuhan. KTP-nya di dalam Kristus, Kristen. Tapi Kristus nggak ada dalam kita. Kekayaan memenuhi hati mereka. Tidak salah dengan kaya, tidak salah. Jemaat ini di jemaat kaya kok. Tapi menjadi salah waktu mereka menganggap bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Saya percaya jemaat ini sudah nggak pernah nangis, saudara-saudara. Saya tidak berkata bahwa nangis ukuran rohani seseorang. Tapi sudah semua terpenuhi, apa yang kurang. Gereja-gereja akhir zaman yang diwaspadai akan menjadi kering dengan air mata. Sudah nggak merasa kering Yesus di luar. Tidak ada di dalam, sudah nggak merasakan zaman itu, pokoknya ibadah setor muka. Sebab kita di dalam Kristus, tapi Kristus tidak di dalam kita. Kebayang nggak ya, kalau itu yang negur Tuhan sendiri kepada saya dan kepada kita. Kamu suam kuku, no, tak muntahkan kok. Kebayang nggak ya, kalau dia datang kepada Sian, suam kuku, muntah no. Kebayang enggak kalau tiap-tiap pribadi disebut dan berkata, engkau suam kuku, tak muntah no. Firman ini harus sampai kepada saya dan kita. Karena saya mengasihi saudara. Tapi biar orang berkata, Tuhan sendiri berkata, jadilah jemaat yang elok di mata Tuhan. Amin.
Mereka berkata kaya, tidak kekurangan. Tapi Tuhan berkata engkau miskin, engkau telanjang, engkau patut dikasihani. Kita tidak bisa disebut gereja yang elok, saudara-saudara. Tidak bisa. Dan kita nggak bisa apa-apa. Sebab di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Tuhan ngomong, nggak elok. Kamu cuma elok secara fisik kayak penampilan, tapi engkau telanjang, engkau miskin, engkau malang, patut dikasihani. Dan bisa-bisa nggak selamat. Sebab untuk masuk dalam gereja sempurna, kita perlu mendengar firman, pengajaran seperti ini. Kiranya Roh Kudus menolong saya, menolong kita. Saya mengakhiri dengan Kidung Agung 2 ayat 14 berkata, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, sembunyi. Merpati di dalam gunung batu di dalam dia. Kekasih Yesus, kita di dalam dia di dalam kita. Kekasih itu berkata, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu, elok wajahmu. Gereja sempurnanya intim dengan Tuhan. Firman ini untuk saya juga. Jangan sampai saya hanya melayani sebagai bukti di dalam dia, tapi dia tidak di dalamnya. Saudara terima puji Tuhan, tidak diterima, itu tentu urusan kita dengan Tuhan. Tapi demi nyawa kita, nyawa saya, mari kita mau terhubung dengan dia. Ada nyanyian berkata, terhubung denganmu. Saya senang Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan dan itu janjinya di akhir zaman ini. Tapi lebih dari itu saudara-saudara, saya menginginkan keselamatan Bapak Ibu saudara. Jadilah Kristen seperti yang Tuhan mau. Kodrat ilahi kita berbuah banyak. Mari sama-sama kita berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak
firman-Mu. Biarlah kami senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami mau melekat dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau ada di dalam aku. Engkau ada di dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan tetap ada di dalam Engkau. Engkau sudah memanggil kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Supaya keselamatan yang Kau sudah kerjakan tetap menjadi milik kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu setiap kali kami dengar, kami mau lakukan firman-Mu. Kami mau taat firman-Mu. Sehingga kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh inilah menjadi doa kami. Kami sidang jemaat Tuhan, kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah melakukan firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu ada di dalam hidup kami. Sehingga pada waktunya kami tetap Tuhan di dalam keselamatan jiwa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Amin. Untuk menyelamatkan jiwa kami. Untuk menebus dosa kami. Untuk mengampuni dosa kami. Tuhan, kami tidak mau terbuang dari keselamatan yang Kau sudah kerjakan. Tapi keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami mau kerjakan Tuhan selama kami hidup. Supaya hidup kami berkenan. Hidup kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan firman-Mu yang akan mengerjakan yang firman-Mu yang hidup. Yang akan menghidupkan iman kami semua. Untuk kami melakukan taat dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau kenal dan Engkau menolong. Apa yang menjadi keperluan kami. Apa yang menjadi kerinduan hati kami. Baik untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan. Kami tahu Engkau yang senantiasa menolong kami. Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kami pakai semua untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Haleluya. Di dalam nama Dalam Tuhan Yesus nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ibadah sekolah minggu 9:30, layanilah Tuhan. Bawa anak-anak